Kejadian ketika Anissa Agung Ainur Anissa Asbika Baik, hari ini kita lanjutkan presentasi yang kemarin sampai Muhammad. Sekarang Muhammad. Ya. Muhammad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 IPA kami mempresentasikan hasil kelompok kami tentang Muhammadiyah. Sejarah berdirinya Muhammadiyah akan dibacakan oleh saya. Muhammadiyah berdiri pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksud untuk menghubungkan ajaran dan jejak pejuang Nabi Muhammad. Lahirnya Muhammadiyah mewujudkan ide-ide organisasi budi utomo yang tertarik pada keagamaan dengan mendirikan sekolah Muhammadiyah pada 1 Desember 1911. Sekian dari kelompok kami ya. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Yang dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa perlu kegiatan formal. Ini boleh membantu menjawab saja. Kan tadi kan banyak yang tanya kenapa nggak ada tahlilan, karena itu orang Muhammadiyah itu menganggap bahwa tahlilan, doa qunut, doa orang mati itu menganggap perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah itu perbuatan yang tidak ada di zaman Rasulullah. Nah, ini kan ada yang tanya bagaimana cara mendoakannya. Itu menurut Muhammadiyah untuk mendoakan orang yang sudah meninggal juga bisa dilakukan dengan mendengarkan doa ketika mendengar kabar duka. Misal ada pengumuman orang meninggal ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan itu sudah mandi doa dulu. Terus membacakan Al-Fatihah kepada orang yang meninggal itu juga bisa. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Desa Al-Irsyad Al-Islamiyah yang pertama di Jakarta. Pengakuan hukumannya dikeluarkan pemerintah oleh negara pada 11 Agustus 1995. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kata-kata terbatas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang organisasi persatuan Islam. Saya bersama Islam Media sebagai moderator. Juga saya ada Adriana Dini sebagai pembicara 1. Sebenarnya lagi ada Muhammad sebagai pembicara 2 dan yang hari lagi ada Al-Leda sebagai pembicara 3. Yang pertama yaitu sejarah yang akan disampaikan oleh Adriana. Sejarah Organisasi Persatuan Islam. Persatuan Islam didirikan tanggal 22 Februari 1923 di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Didirikan sekelompok pemuda Muslim dipimpin Haji Agus Salim, seorang mahasiswa biasa. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Nahdlatul Ulama. Mengenai beberapa organisasi yang sudah dipresentasikan tadi. Tapi kalau diambil ya, kata-kata ya. Langsung saja, sejarahnya Al-Irsyad itu pada tahun 1914 itu berdirinya Al-Irsyad. Kemudian tapi diakui oleh pihak Belanda itu pada tahun 1915. Nama Ar-Rasyid sendiri diambil dari organisasi Rasyid Ridho yang ada di Mesir. Kemudian pada periode pertama Al-Irsyad ini di bawah pimpinan Salim bin Muhammad Al-Wa'al, salah satu tokoh yang ada di Al-Irsyad pada periode pertama. Kemudian datang Syekh Sulkarni dari Sudan atas permintaan Jamaah Al-Khair dan namanya berubah menjadi Jamiat Al-Islah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Itu maaf. Kemudian tujuan dari Al-Irsyad sendiri yang pertama untuk memegang kepercayaan keesaan Allah dengan memberikan ketaatan dan ibadah dari kontaminasi oleh ilmu kemusyrikan. Yang kedua, untuk mewujudkan kesetaraan di antara umat Islam dan untuk mencari penilaian hukum yang ditemukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memerangi apa yang disebut taklid amma atau kepercayaan buta yang bertentangan dengan akli dan nakli. Yang keempat yaitu untuk menyebarkan ajaran Islam dan budaya Arab yang disetujui oleh Allah, dan yang terakhir berusaha menciptakan saling pengertian antara Muslim di Indonesia dan Arab. Lanjut karena singkat ya ini. Iya. Bahasan dari Al-Irsyad sendiri yaitu pemurnian tauhid, ibadah dan amalnya agama Islam melalui penekanan terhadap pengertian dan daya kritik serta dirinya yang berupa pengoptimalan mata pelajaran bahasa Arab sebagai alat utama untuk memahami Islam, mengingat sumber hukum Islam semuanya berbahasa Arab seperti yang diajarkan oleh Muhammad Abdul. Nah, yang terakhir yaitu tokoh pendirinya. Yang pertama Syekh Ahmad As-Sulkarni Al-Ansori, yang kedua Salim bin Iwad Al-Wa'al, yang ketiga Syekh Muhammad Ubaid bin Abdul, yang keempat Said bin Salim Masyabi. Kemudian yaitu persis
Persis berdiri pada tahun 1923 di Bandung, yang diawali oleh suatu kelompok tadarusan yang dipelopori oleh Kiai Haji Muhammad Zamzam dan Muhammad Yunus. Beliau merupakan seorang saudara dari Palembang. Organisasi Persis ini bukan organisasi keagamaan yang berorientasi politik, namun lebih fokus terhadap pendidikan Islam dan dakwah, dan berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh tanpa dicampuri khurafat, syirik dan bid'ah yang telah banyak menyebar di kalangan awam orang Islam. Kemudian tujuan didirikannya organisasi Persis yaitu untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan memberikan pandangan yang berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid, sikap tidak kritis, tidak mau menggali Islam lebih dalam membuka kitab-kitab hadis dan Al-Quran. Kemudian gagasan yang dicetuskan oleh organisasi Persis yang pertama menumpas sikap taklid masyarakat kala itu yang terjebak pada perbuatan bid'ah dan tahyul. Kemudian yang kedua yaitu mengembalikan kemurnian ajaran Islam yang sudah mulai tercampuri oleh budaya sekitar yang bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu pembangunan koperasi dan pusat zakat rumah, dan yang terakhir yaitu penerapan sistem pendidikan modern di pondok pesantren. Nah, tokoh pendirinya Persatuan Islam ini atau Persis yaitu Muhammad Zamzam dan Muhammad Yunus. Kemudian yaitu organisasi MIAI, berawal dari kesadaran para pemimpin organisasi besar Islam di Indonesia, antara lain yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah dan Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahabasullah, kemudian Wondo Misono. Ini tokoh dari syariat Islam untuk dapat membentuk sebuah federasi besar umat Islam. Kemudian untuk menyikapi telah banyak terjadinya perpecahan umat Islam di kala itu, yang dibagi menjadi dua kubu, yakni kaum reformis dan tradisionalis. Maka dari itu dibentuklah MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, yang didirikan oleh Kiai Haji Mas Mansur dan rekan-rekannya pada tanggal 21 September 1937. Nah, gagasan yang dicetuskan oleh MIAI sendiri ini yang pertama yaitu rencana pembangunan masjid agung dan universitas, meskipun ditolak oleh Jepang dengan usulan pembangunan regional yang disetujui oleh Jepang. Yang kedua yaitu memperkuat ukhuwah Islamnya, karena pada mereka meyakini bahwa umat Islam akan kuat jika bersatu. Nah, kemudian yang ketiga pembentukan Majelis Pemuda dan Majelis Keputrian yang bertujuan untuk perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Kemudian yaitu menyelamatkan dan memelihara kehormatan dan kejayaan umat Islam, membangun masyarakat Muslim yang mampu memelihara perdamaian dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengurusan semua masalah penting kaum Muslim seperti perkawinan, waris, masjid, zakat, pendidikan, pengajaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu tokoh pendirinya MIAI, yaitu semua tokoh besar yang ada di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan syariat Islam.
Kemudian ini kurang Muhammadiyah dan NU ya. Ini dilanjutkan sekarang atau minggu depan? Karena ini kalau dua organisasi ini penjelasannya Muhammadiyah. Nah, kalau organisasi Muhammadiyah dan NU ini NU itu terbesar di Indonesia ya, dan banyak perkataan-perkataan bahwa NU ini berbanding dengan Muhammadiyah. Jadi untuk minggu depan saya akan menjelaskan sedikit mengenai Muhammadiyah dan NU, kemudian ulangannya. Ya pakai kami. Kamu, ya Pak. Oke. Nanti nilai kawinnya itu saya buat nilai. Kalau KKN gimana? Kalau nilainya bawah KKN Ya, mudah-mudahan kalau soalnya. Saya berkata, salah kata perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.